Mari kita merayakan perbedaan bersama. Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, kita memasuki sesi jagoan kita dan pada malam hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yang sangat cantik ini. Saya sangat kangen juga dengan Ibu Dr. Rita Wahyu Wulandari yang nanti akan diperkenalkan juga lebih detail oleh moderator kita, yang mana beliau akan membawakan tema pada malam hari ini, dipanggil untuk mencinta. Wah, ini cocok banget dengan bulan Februari nih ya, bulan Valentine ini. Dan ini beliau nanti akan mengupas buku biografi Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo. Baik Bapak Ibu, saya akan panggil moderator kita pada malam hari ini dari tokoh Katolik juga. Ini sudah ada di sini Bapak Jusi Quensi. Selamat malam Pak Jusi. Assalamualaikum Mbak Ulan. Waalaikumsalam Pak Jusi. Baik, ini jarang-jarang nih Pak Jusi ini ya bergabung bersama kita sebagai moderator. Biasanya sebagai penanggap juga ini ya. Baik, silakan kepada Pak Jusi untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Tabisan Uskup baru saja kita lewati bulan yang lalu, 21, 22, dan 23 Januari yang lalu. Dan pada puncak perayaan Tabisan Uskup tersebut, pada tanggal 23 Januari, kami mengadakan open house Ramatama bersama tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh agama yang sebagian hadir pada malam hari ini, termasuk dari narasumber sendiri. Dan di dalam open house tersebut, di dalam Ramatama tersebut, ada buku yang diberikan kepada kita, yaitu sebagaimana judul kita pada malam hari ini, yaitu Dipanggil untuk Mencinta. Dan ini yang akan sama-sama kita sharingkan. Dan kami berterima kasih kepada Bunda Dr. Rita Wahyu Wulandari yang berkenan sebagai narasumber dari apa yang akan kita sharingkan bersama dari buku Dipanggil untuk Mencinta. Kami perkenalkan narasumber tersebut, Ibu Rita Wahyu. Bila mana mau ditayangkan oleh Mbak Ulan, saya persilakan atau saya sebutkan saja. Ya, disebutkan aja. Oke. Bu Rita Wahyu adalah penulis buku eksegesis Peshat untuk Sastra Ibrani Alkitab, pendiri dan pengelola situs populer Kristen dan studi kata bahasa asli Alkitab www.sarapanpagi.org, penulis artikel Kristiani, studi kata bahasa Ibrani pada rubrik Teologia Majalah Berkat, lecturer in Biblical Hebrew Studies di Israel Bible Center dan Institute of Israel Biblical Studies, Ketua Dewan Penasehat Circles Indonesia, Christian Institute of Politics, Philosophy and Society, pembicara di sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia mengenai filsafat Ibrani, sastra bahasa asli Alkitab, dan antropologi budaya Semitik. Mempelajari sastra Alkitab bahasa Ibrani di Israel, Institute of Biblical Studies, non-degree programs, Faculty of Humanities, The Hebrew University of Jerusalem, studi pasca sarjana teologi
di STT Ekumene Jakarta, STFT Jafrey Makassar, dan alumni Israel Bible Center Israel. Demikian untuk CV dari narasumber kita, Ibu Rita Wahyu Wulandari. Dan memang pada malam hari ini dari buku Dipanggil untuk Mencinta, kita akan sharing bersama-sama, juga sharing bersama para tokoh-tokoh agama ini. Sebelum saya serahkan ke Bunda Dr. Rita Wahyu Wulandari, karena masih dalam suasana Imlek, saya juga kami mengucapkan Konsi Facai 2576. Dan juga kepada semua saudara Hindu, kami ucapkan Rahajeng Rahina Suci Saraswati. Baik, untuk selanjutnya sepenuhnya kami serahkan ke narasumber, Bunda Dr. Rita Wahyu Wulandari. Kami persilakan. Terima kasih, Romo Jusi. Saya akan share screen ya. Salam semua saudara. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas satu buku dari biografi Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo di Indonesia Merayakan Perbedaan, dan topiknya adalah Dipanggil untuk Mencinta. Ini adalah buku biografi beliau, judulnya Dipanggil untuk Mencinta, Memoir Uskup Surabaya Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo, tulisan dari Bernada Rurit. Dan ini tadi pagi kami bertemu dengan Bapak Uskup bersama pertemuannya ekumenis ya, dari gereja-gereja, dari Bamak Surabaya, dari Yayasan Pondok Kasih, dari Majalah Berkat juga, dan juga wakil dari Gereja Ortodoks Rusia, Romo Irens. Dan pertemuannya berlangsung cukup lama. Dan puji Tuhan saya juga mendapatkan autograf dari Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo. Baik, kita mulai. Dan inilah buku kenangan ketika tabiskan Uskup pada tanggal 22 Januari 2025. Dan acaranya begitu banyak dan luas. Mulai dari Selasa 21 Januari, 22 adalah tabisannya. Selasa adalah Vesper Agung, Misa Vesper Agung, dan yang tanggal 22 adalah Misa Tabisan Uskup. Yang ketiga, Misa Pontifikal setelah beliau ditapiskan sebagai Uskup Surabaya. Beliau adalah Uskup Surabaya yang ketujuh, dan yang pertama adalah Monsinyur Theophilus de Beckery, mulai tahun 1928 sampai 36. Kemudian Monsinyur Verhoeks mulai tahun 1937 sampai 42. Monsinyur Johannes Kloster mulai tahun 1953 sampai dengan 1961. Dilanjutkan dengan Monsinyur Dibiakaryana mulai tahun 1982 sampai 1994. Kemudian dilanjutkan oleh Monsinyur Hadiwikarta mulai tahun 1994 sampai 2003. Dilanjutkan oleh Monsinyur Vicentius Sutikno Wicaksono mulai tahun 2007 sampai beliau meninggal tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu. Nah, inilah profil dari Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo yang akan saya paparkan secara detail. Tapi sebelum itu, saya akan menayangkan ucapan selamat dari guru saya, Bapak Bambang Nursena, kepada Monsinyur Tribudi Utomo. Tapi tunggu sebentar ya.
Salam, saudara-saudara, saya sekarang berada di Kanisah Al-Sama'in, Gereja Surgawi di Sam el-Sheikh, Mesir. Melalui peziarahan kami menuju ke Israel, saya mendapatkan kabar bahwa salah seorang sahabat kami, Romo Didik atau Romo Agustinus Tribudi Utomo, sekarang ini mendapatkan kepercayaan dari Bapak Suci Paus Francis sebagai Uskup Surabaya. Tentu ini sangat menggembirakan bagi kami. Provisiat Romo, selamat menempuh tugas yang baru. Kami teringat perjuangan keseiringan kita bersama di dalam memantapkan pluralisme agama di Indonesia yang masih terbersit dalam ingatan saya peristiwa tahun 2013 ketika Institute for Syria Culture Studies yang saya pimpin mengadakan acara dialog antar agama, secara khusus dialog teologis antara Islam dan Kristen, yang waktu itu menghadirkan Mas Ulil Absar Abdallah sebagai pembicara selain saya. Temanya adalah varian teks asli kitab suci. Mas Ulil menyoroti dari sudut pandang Islam dan saya menyoroti dari sudut pandang Kristen. Yang menarik bahwa acara ini mau dibubarkan oleh kelompok intoleran di Surabaya. Tetapi saya justru mendapat dukungan dari Romo Didik untuk terus menyelenggarakan acara itu karena acara ini sudah diizinkan oleh polisi. Kiranya melalui kebersamaan kita tetap akan dimantapkan pertama ke dalam ut omnes unum sin, seperti doa Kristus agar oikumene itu terbina dengan baik, dan yang kedua dengan agama lain tentu kita diingatkan pada piagam Nostra Aetate. Provisiat Romo, selamat menempuh tugas dan mandat yang baru demi kemuliaan Kristus. Pro Ecclesia et Patria. Nah, baik. Salam. Baik, tadi sudah kita mendengar sambutan dari Bapak Bambang Nursena dan kita dapat mendapatkan gambaran seperti apa beliau. Nah, beliau memang terkenal sebagai orang yang sangat peduli terhadap perbedaan antar agama dan juga begitu peduli pada perjuangan-perjuangan mengenai kemanusiaan, bahkan juga hal-hal yang bersifat kebangsaan, beliau ada di garda depan. Nah, beberapa informasi yang akan saya paparkan juga diambil dari sebuah majalah Jubileum, ya, edisi Januari 2025, dan kita akan mengenal lebih dekat Uskup Surabaya, Monsinyur Agustinus. Nah, beliau terpilih dengan moto tahbisan. Nah, kenapa ada moto tahbisan? Karena memang setiap uskup itu memiliki motonya sendiri-sendiri yang sangat khas yang dibawa selama pelayanannya. Biasanya pelayanannya itu hingga akhir hayatnya. Moto tahbisan beliau adalah Deligere sicut Christus delexit, mencintai seperti Kristus mencintai. Nah, dan ini moto ini menjadi panca tugas gereja sesuai aturan dari hukum gereja. Seorang imam yang ditunjuk sebagai uskup hendaknya ditahbiskan dalam waktu 3 bulan sejak diumumkan. Nah, tadi adalah sambutan dari Pak Bambang Nursena ketika beliau diumumkan untuk menjadi uskup Surabaya. Dan Deligere sicut Christus delexit ini akan saya paparkan sebagai berikut. Ada gambar topi di sini. Topi yang disebut dengan galero biasanya dikenakan oleh klerus, topi uskup berwarna hijau sedangkan kardinal berwarna merah. Kemudian ada lambang salib tentu saja sebagai seorang Kristiani, dan salib menjadi yang utama, menjadi palang yang mendatar dan ada bagian vertikal juga. Kemudian ada tali simpul, tali jumbai merupakan aksesoris galero yang
melambangkan tingkatan klerus, diakon mengenakan topi hitam, dan kemudian ada perisai. Ini adalah merupakan bagian utama dari sebuah lambang keuskupan. Bentuk perisai dipengaruhi oleh tradisi masing-masing. Kemudian ada pita bertuliskan moto yang dipilih oleh Bapak Uskup, yaitu Deligere Sicut Christus Delexit. Dan kemudian ada logo episkopal. Nah, ini yang khas dari beliau dalam masa tugasnya, yang dipaparkan sebagai, yang akan saya paparkan sebagai berikut. Pertama adalah gambar kitab suci yang terbuka, kerugma. Kitab suci yang terbuka mengundang untuk dibaca, dikunyah, dimengerti, dicintai, dihidupi, diwartakan. Dan sejak awal penciptaan hingga akhir zaman, Alfa dan Omega, di sini ada tulisan lambang Alfa dan Omega, adalah lambang dari kebenaran abadi yang harus dipelajari, diajarkan kepada seluruh dunia. Dan kitab suci ini adalah sabda Allah, tradisi suci, ajaran magisterium yang merupakan 3 sumber di iman Katolik yang otentik. Dan kemudian ada gambar kerang peziarah koinonia. Semenjak umat Katolik kesulitan melakukan ziarah ke Roma, kan tidak semua orang punya kesempatan untuk ke Roma dan ke Tanah Suci karena berbagai macam hal, termasuk karena perang. Cangkang kerang bergaris-garis memusatkan menjadi satu, merupakan lambang peziarahan manusia dari berbagai latar belakang, berbagai budaya, berbagai titik berangkat, namun semuanya digerakkan oleh roh yang sama, berziarah menuju titik yang sama. Indonesia dan gereja, dengan segala keanekaragamannya, dijiwai oleh semangat komunio berjalan bersama secara sinodal untuk membangun shalom, keadilan yang damai. Dan ini merupakan konstitusi pastoral Gaudium et Spes yang menyatakan bahwa gereja adalah himpunan orang-orang beriman kepada Kristus yang berziarah menuju kerajaan Bapa dengan diterangi oleh Roh Kudus yang telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan ke seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah gambar Tugu Pahlawan sebagai lambang dari marturia. Tugu Pahlawan adalah simbol perlawanan bagi setiap penjajahan dan perbudakan, situs keberanian arek-arek Surabaya dalam merebut kemerdekaan. Simbol kemartiran ini adalah untuk pengorbanan masyarakat karena cinta dan kepada bangsa, dan untuk mempertahankan kemerdekaan berani mengorbankan apapun demi Indonesia yang berdaulat, adil, damai, dan sejahtera. Dan yang keempat adalah gambar telapak tangan dengan memberi. Ini adalah lambang dari diakonia, bahwa setiap bentuk kepedulian sosial, memberikan diri bagi pelayanan, perhatian bagi yang lemah, korban yang terpinggirkan adalah tindakan yang dilakukan kepada Yesus. Apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang kecil, lemah, sakit, terbelenggu adalah kita lakukan kepada Kristus. Dan inilah Deligere Sicut Christus Delexit, bahwa cinta adalah melampaui dan mengalahkan ego dan berani keluar memberikan dirinya. Dan yang terakhir adalah gambar burung pelikan memberi makan 3 anak-anaknya. Ini adalah lambang dari liturgia. Korban Kristus adalah cinta Allah kepada manusia. Yesus adalah Allah yang memberikan diri bagi keselamatan manusia. Gereja yang dewasa adalah gereja yang ekaristis. Ekaristi adalah sumber dari puncak hidup Kristiani. Dan kita akan mendapatkan satu paparan yang cukup komprehensif, cukup luas, mendalam, sehingga kita dapat menyadari bahwa terpilihnya Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tetapi melalui proses yang panjang. Dan proses yang panjang ini tidak akan pernah mengingkari hasilnya. Nggak ada yang terjadi secara tiba-tiba, semuanya diproses, digembleng, masuk ke kawah Condro di Muko. Dan inilah profil dari Bapak Uskup Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo
yang telah ditahbiskan pada Rabu 22 Januari 2025 dalam sebuah acara misa tahbisan yang sakral yang dipimpin oleh Monsinyur Piero Pipo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Dan beliau akrab dipanggil dengan Romo Didi dan gelar terbarunya adalah Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo. Dengan segudang peristiwa pengalaman beliau, Monsinyur Didi lahir pada tanggal 12 April 1968 di Dusun Pandansari, Kecamatan Sine di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Beliau adalah putra ketiga dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan Franciscus Saverius Darjimunanto dan Ibu Eni Soekarniati. Ayah beliau bekerja sebagai kepala sekolah SD dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau menerima sakramen baptis di sini Kabupaten Ngawi pada tanggal 30 Maret 1975 oleh Romo Emilio Rossi. Dan sosok Romo Emilio Rossi ini sangat menginspirasi beliau hingga nanti pada masa tahbisannya di tahun 2025 ini. Yang menarik dari keluarga Romo Didi ini yang awalnya bukan seorang Katolik, tetapi ayah beliau sangat terkesan dengan suatu peristiwa yang didatangi, yaitu pernikahan dari keluarga beliau, perkawinan secara Katolik yang menjamin kehidupan secara monogami yang tidak boleh diceraikan. Dan ini menginspirasi dari ayah beliau, sehingga beliau memilih untuk menjadi seorang Katolik dan membawa serta keluarganya untuk semua turut menjadi seorang Katolik yang sejati. Dan ini adalah foto-foto dari beliau, mulai masa kecilnya hingga masa tahbisannya sebagai imam. Nah, saat keluarga Monsinyur Didi menjadi Katolik, betapa nilai-nilai kekatolikan itu ditanamkan dengan sangat baik dan membekas di hati Romo Didi secara pribadi. Dan kedua orang tua dari Romo Didi menanamkan nilai kesetiaan untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap minggu, walaupun jaraknya begitu jauh, 10 kilo dari rumah beliau saat itu, sehingga kalau ke gereja harus berjalan kaki 10 kilo, kalau pulang pergi artinya berjalan kaki 20 kilo. Dan ini adalah ayah dari beliau, Bapak FX Darjimunanto, sangat rupawan ya, kalau kita melihat masa mudanya. Dan ini adalah saudara-saudara kandung dari Monsinyur Didi. Beliau adalah putra ketiga, yang pertama dan yang kedua adalah putri. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima adalah laki-laki semua, total berjumlah 5 bersaudara. Dan ini adalah keluarga inti dari Bapak Uskup. Dan dalam pelayanan dari Bapak Uskup ini adalah mementingkan 3 hal, yaitu misa, kematian, dan perkawinan. Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo menempatkan keluarga sebagai salah satu dari 3 hal utama itu di dalam setiap khotbah-khotbah beliau. Dan tema yang dimaksud adalah misa, kematian, dan perkawinan. Beliau mengatakan bahwa khotbah misa bagi saya adalah pengajaran yang paling utama. Yang pertama adalah misa, yaitu berkumpulnya orang banyak yang punya disposisi batin untuk mendengarkan sabda Allah. Kemudian yang kedua, kematian, di mana kita semua pasti suatu saat akan menuju ke arah ini. Kita semua adalah orang-orang yang antri untuk dipanggil Tuhan. Nggak tahu kapan, tapi pasti. Kematian adalah pengalaman eksistensial manusia yang membutuhkan peneguhan. Kita semua harus memahami bahwa kematian itu adalah keniscayaan, tetapi
hampir semua agama-agama di dunia itu mengajarkan ada kehidupan setelah kematian. Baik itu Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, Buddha, Hindu, semua percaya akan kehidupan setelah kematian. Kemudian yang ketiga adalah perkawinan, di mana ini adalah momen paling istimewa dalam kehidupan mereka untuk membangun keluarga. Jadi khotbah dengan 3 tema ini menjadi prioritas perhatian dari Bapak Uskup, yang dimana keluarga adalah sel yang diberkati untuk menjadi berkat. Dan ini penting sekali tentu saja pada setiap agama hal-hal yang dasar ini selalu diterapkan. Dan ini adalah figur dari ibunda beliau yang sangat berbahagia, putra yang dicintainya dipilih oleh Paus Francis untuk menjadi Romo, menjadi Bapak Uskup di Keuskupan Agung Surabaya. Dan Monsinyur Didik menempuh pendidikan SD di Karangnongko di Desa Pandansari di Ngawi, dan kemudian diteruskan ke SMP Negeri di Sine, kemudian meneruskan di SMA Sin Louis Madiun, dan kemudian di situ beliau menentukan pilihannya untuk membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Tentu saja ini adalah bakti seumur hidup. Kita doakan beliau. Ini adalah foto beliau ketika masuk di Seminari Tinggi Praja Interdiosesan di Malang. Dan ini adalah foto beliau di masa belianya dulu. Dan kita harus mengetahui bahwa beliau bukan sekedar imam biasa, tapi beliau adalah imam yang seniman. Beliau adalah pelukis, penyair, dan kemudian setelah itu beliau mengambil jenjang S2 di STFT Widya Sasana Malang dengan menyelesaikan tesis menuju gereja yang membawa damai. Dan saat itu ketika Romo Didik ditabiskan, moto tabisan kala itu adalah supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Dan ini juga menjadi inspirasi lanjutan untuk moto tabisan episkopalnya. Nah, kemudian kita akan bercerita sejarah panjang ketika beliau menjabat sebagai imam. Ketika tahun 1998 sampai 2000 beliau sering memberikan seminar dan sempat juga menjadi dosen di UNAIR dan beberapa dosen di perguruan tinggi lainnya. Dan beliau juga menjadi dosen etika medis untuk keperawatan, Akademi Keperawatan di Sin Vicentius Apaulo yang kita kenal dengan RKZ ya, sejak tahun 2000 sampai 23. Nah, ini panjang sekali CV beliau. Kita lihat di sini, beliau juga melukis sahabatnya yaitu almarhum Munir, seorang pejuang kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dan memang Romo Didik sangat aktif pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Dan beliau juga menjadi imam yang selalu mendampingi tahanan-tahanan politik Orde Baru. Jadi kita bisa melihat profil beliau yang begitu peduli terhadap hal-hal kebangsaan di Indonesia ini. Nah, tahun 2005 beliau kembali ke Keuskupan Surabaya setelah ditugaskan ke Kalimantan, kembali ke Surabaya dan banyak menjabat pada gereja-gereja di Surabaya. Anda lihat di sini, Romo Uskup juga hobi fotografi. Ini adalah hasil jepretan dari beliau kepada sang ibunda, Ibu Eni Soekarniati. Nah, selanjutnya beliau diangkat sebagai Vikjen Keuskupan pada tahun 2016.
Dan di masa sebagai Vikaris Jenderal, beliau juga mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran bagi formasio calon imam Keuskupan Surabaya, terutama para calon yang hendak menerima tahbisan diakon dan tahbisan keimamatan. Pada tanggal 5 Desember 2018, beliau menjadi penanggung jawab penyiapan pelaksanaan musyawarah pastoral untuk Ardas tahun 2020 sampai 2030. Dan di sini kalau kita baca banyak sekali, kalau dibaca tentu saja akan memakan waktu. Tapi jangan khawatir, nanti saya minta Romo Jusi untuk membagikan materi ini, nanti Anda bisa baca pelan-pelan. Perjalanan panjang beliau sehingga dipilih oleh Bapak Paus Francis untuk memilih beliau sebagai uskup di Surabaya. Dan di tahun 2020, beliau menjadi pastor rekan paroki Sakramen Maha Kudus di Surabaya, dan kemudian di tahun 2023 diangkat sebagai delegatus administrator diosesan untuk pastoral. Dan Selasa 29 November 2024 merupakan hari yang dinantikan seluruh umat, di mana diumumkan uskup terpilih Keuskupan Surabaya, yang membuat kita semuanya kaget, sahabat-sahabat beliau, bahwa Reverendus Dominus Agustinus Tribudi Utomo telah dipilih Roh Kudus melalui Bapak Suci Fransiskus untuk mengemban tugas keras para rasul di Keuskupan Surabaya ini. Nah, inilah buku beliau mengenai dipanggil untuk mencinta, memoir Uskup Surabaya, Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo. Dan buku ini terdiri dari 4 bagian, dan nanti akan saya bercerita secara brief isi dari buku ini yang ditulis oleh Bernarda Rurit. Dan ini adalah pembukaan dan kenapa beliau memilih untuk membaktikan seluruh kehidupannya. Nah, kalau menjadi seorang imam Katolik itu kan suatu pengabdian yang seumur hidup hingga kematian menjemput. Karena ini bermula dari suatu peristiwa yang hampir merenggut nyawa beliau, dan kemudian beliau berujar untuk membaktikan kehidupannya seluruhnya kepada Tuhan. Dan ini ada di pembukaan pada halaman awal, pada halaman yang ke-14, ke-19. Dan di sini di bagian awal, bayi besar yang menjadi orang besar. Karena memang ketika lahirannya beliau dulu, lahir dalam berat badan 4,5 kilogram. Dan beliau lahir pada 12 April 1968. Wetonnya itu Jumat Kliwon. Nah, ini menarik, nanti kita akan bahas. Dan bayi yang besar itu ternyata kelak menjadi orang besar. Nah, bukan kebetulan ini. Nanti bisa kita bahas bersama untuk rekan-rekan kita di IMP ini, dari rekan penghayat ini, apakah sesuai dengan wetonnya. Weton beliau itu dan tanggal kelahiran beliau itu sama persis dengan Sinuwun Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sama-sama lahir pada Jumat Kliwon. Kalau Sinuwun lahirnya 12 April 1912, maka Bapak Uskup lahirnya pada 12 April 1968. Jadi ini mungkin bisa kita bahas nanti secara kejawen, karena memang beliau juga orang Jawa, dan tentu saja imers dengan kepercayaan dan budaya Jawa yang ada di Indonesia ini. Dan itu dibahas pada halaman yang ke-8. Nah, ini cerita masa kecil beliau ketika kecil, masih SD, ketika bapak ayah beliau itu memutuskan untuk menjadi seorang Katolik dan mengharuskan anak-anaknya semua itu harus ke gereja pada setiap hari Minggu, dan itu membuat gusar Romo Didik yang masih kecil ini, kenapa harus berjalan begitu jauh, selalu dengan muka cemberut kalau pergi ke gereja.
Nah, ini adalah komuni pertama dari Bapak Uskup Didi. Nah, mukanya kan juga cemberut kan karena habis jalan 10 kilo dan nanti pulang harus 10 kilo lagi. Dan inilah masa kecil beliau yang dulunya sangat marah kalau diajak ke gereja karena harus berjalan 10 kilo. Nah, ketika masuk SMA yang sekolahnya itu di Madiun, jauh dari orang tua, harus ngekos di situ. Nah, di situ nggak ada perhatian dari orang tua lagi kan. Nah, di situ sempat beliau itu menjadi seorang agnostik karena kemarahannya, pengalaman yang tidak enak ketika masa kecil ke gereja itu harus bercapek-capek ria 10 kilo 2 kali 20 kilo ketika hari Minggu, dan itu membuat beliau zaman dahulu itu selalu marah kalau diajak ke gereja. Dan demikianlah, karena beliau adalah seorang putra dari pendidik, beliau diajari untuk suka membaca, dan demikianlah beliau suka membaca, dan ternyata akhirnya juga menjadi seorang pengajar juga, seorang imam termasuk seorang pengajar. Dan di halaman 18 ini membahas bagaimana beliau menjadi seorang murid yang gemar membaca, termasuk murid yang berprestasi. Dan di sini saya akan mengutip sebuah kata hikmat dari Rabbi Jonathan Sacks, bahwa demikianlah kita dipanggil untuk mengajar. Siapapun kita, profesi apapun, kita harus menurunkan keilmuan kita. Apa yang kita menjadi terampil, menjadi ahli, kita harus turunkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena untuk mempertahankan keamanan negeri, kita membutuhkan pasukan. Tetapi untuk mempertahankan kebebasan, kita membutuhkan pendidikan. Kita semua membutuhkan orang tua, keluarga, serta percakapan, serta pengetahuan yang terus-menerus antar generasi. Kita semua membutuhkan keluarga, sekolah untuk memastikan bahwa cita-cita kita diteruskan oleh generasi berikutnya dan tidak pernah hilang atau putus asa atau dikaburkan. Benteng kebebasan adalah rumah studi, pahlawannya adalah guru, semangatnya adalah pendidikan dan kemampuan berpikir. Nah, marilah kita semuanya, profesi apapun kita, baiklah kita menjadi guru di semua kemampuan kita masing-masing. Kalau Anda pintar dalam bidang kuliner, baiklah Anda menurunkan kemampuan Anda dalam berkuliner. Kalau Anda mampu dalam bidang desain, kita harus menularkan semua kemampuan kita. Kita semua dipanggil sebagai guru. Karena itulah benteng kebebasan kita masing-masing. Kalau kita bodoh, bisa gampang dibodohi. Dan itulah penjara bagi orang yang tidak berpendidikan. Maka untuk membuat orang merdeka, pendidikan adalah yang utama. Dan kalau kita membaca dalam halaman 21, kalau ada seorang mengucapkan Vive Pericoloso, yaitu judul dari pidato Bung Karno, maka dia adalah seorang Soekarnois. Nah, saya tidak tahu apakah Monsinyur Didi adalah seorang Soekarnois, tapi tampaknya beliau demikian. Dan kalau kata-kata ini diucapkan, demikianlah bahwa ajaran-ajaran Bung Karno yang sangat baik bagi unsur-unsur nasionalisme itu juga memberikan dampak bagi kehidupan beliau. Nah, bahwa kita semua ada di dalam masa-masa pasti, nggak akan kehidupan kita itu lurus-lurus saja, pasti ada pernah menemui vivere pericoloso, hidup yang menyerempet bahaya. Dengan bahaya-bahaya yang kita lalui dengan kekuatan yang dari Tuhan, itu akan memberikan kita kedewasaan dan kemampuan dan hikmat untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan ini adalah yang memberikan suatu dasar keputusan beliau untuk memutuskan sebagai imam, karena beliau pada masa mudanya itu suka mendaki gunung, ke Gunung Lawu misalnya yang paling dekat dengan daerah Madiun dan Ngawi di sana, ya.
Nah, yang dimana dahulu kalau diajak ke gereja itu marah-marah dan sempat menjadi agnostik. Dan ketika naik ke Gunung Lawu bersama sahabatnya yang bernama Antonius Kasmanto, kemudian ketika mendaki gunung pas untuk kembalinya beliau ini tersesat, dan ketika tersesat di suatu hutan ternyata tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding sangat besar. Nah, kalau itu beliau tidak awas dan segera lari, itu pasti akan mati. Nah, ketika terlepas dari batu yang menggelinding itu, beliau berujar bahwa akan membaktikan kehidupannya untuk Tuhan. Dan ternyata itulah yang dibayar dalam pelayanan beliau sebagai imam hingga hari ini. Dan yang lucu, yang mengajak beliau untuk menjadi imam adalah sahabat beliau yang bernama Antonius Kasmanto untuk sama-sama mendaftar di seminari. Keduanya mendaftar di seminari, tapi ternyata tiba-tiba sahabat beliau yang bernama Anton ini mengurungkan niatnya karena dilarang oleh orang tua. Nah, akhirnya beliau sendiri yang masuk ke seminari, tetapi sahabat beliau ini menjadi guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di SMK Sin Louis Surabaya. Beliau sudah meninggal tahun 2022 yang lalu karena sakit. Nah, jadi yang mengembalikan formulirnya itu bukan Romo Didik dan Pak Anton, tapi hanya Romo Didik saja, dan kemudian sampai kelulusannya, sampai ditapiskan menjadi imam. Dan inilah dilema juga, kalau memilih sebagai iman, kan pasti hidup secara selibat. Dan ketika beliau mengutarakan keinginannya untuk menjadi imam, ini disambut dengan tangisan oleh sang ibu. Nah, bagi Romo Didik itu berpikir demikian karena beliau adalah putra terbesar untuk yang laki-laki. Biasanya kan menjadi harapan bagi orang tua untuk dapat membiayai adik-adiknya, begitu bukan? Nah, kalau menjadi imam kan nggak bisa jadi orang kaya karena hanya membaktikan hidupnya bagi Tuhan kan. Nah, Romo di waktu itu berpikirnya ibunya menangis karena tidak memenuhi keinginan orang tua yang awalnya ingin beliau itu menjadi seorang insinyur atau seorang dokter. Demikianlah para orang tua menginginkan anaknya sebagai memiliki profesi yang pasti mendapatkan income yang jelas gitu kan. Tapi yang pasti beliau kemudian didukung oleh ayahnya, dan ternyata kenapa kok ibunya menyambut keinginan beliau menjadi imam itu dengan tangisan, karena si ibu ini rupanya salah paham. Dikiranya pemilihan sebagai imam ini adalah sebuah pelarian karena kurang kasih sayang. Apakah aku kurang kasih sayang sebagai ibu sehingga anakku memilih sebagai imam? Nah, jadi kesalahpahaman ini akhirnya diketahui bersama-sama bahwa memang ini bukan karena kurang kasih sayang, tetapi pemilihan beliau sendiri karena satu peristiwa yang tak terduga di kaki Gunung Lawu, yang dimana beliau ingin membaktikan kehidupannya karena sudah berhutang nyawa kepada Tuhan, yang terlepas dari batu besar yang menggelinding dari atas yang hampir mengenai beliau hingga tewas. Dan sisa hidupnya ini kemudian beliau berikan untuk Tuhan, untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan demikianlah beliau mendapatkan restu dari kedua orang tuanya untuk membaktikan seluruh hidupnya menjadi imam secara selibat. Nah, ketika beliau menjadi frater itu sudah mulai ada bibit-bibit untuk mencintai Keuskupan Surabaya, yang dimana saat itu beliau sudah meriset semua paroki di Keuskupan Surabaya tanpa beliau mengetahui bahwa satu saat beliau akan menjadi uskup di Surabaya. Dan seperti nama yang diberikan oleh Romo Rossi saat itu, yang memberikan nama baptis Agustinus kepada beliau. Nah, makanya
nama ini menjadi suatu semangat bagi perjalanan keimamatannya, ya. Yang dimana saat itu ada satu nama yang disematkan kepada nama beliau, yaitu Agustinus. Nah, ini adalah upacara ketika beliau ditapiskan, dan ini adalah keluarga inti dari beliau, kakak-kakak dan adik-adik dan juga ibu dari Bapak Uskup. Nah, saya akan bercerita mengenai nama itu selalu merujuk kepada karakternya. Karena saya adalah seorang pengajar filsafat Ibrani, demikianlah nama. Nama itu bahasa Ibraninya Shem. Shem itu adalah kependekan dari Neshama. Neshama itu adalah jiwa, soul. Jadi nama bagi dalam filsafat Ibrani itu adalah mencerminkan jiwa, soul. Beliau diberi nama oleh kedua orang tuanya Tri Budi Utomo. Tri adalah putra ketiga, dan angka 3 dalam kekristenan itu adalah angka kekudusan. Kemudian ada Budi Utomo. Kita semua tahu Budi Utomo adalah sebuah gerakan yang dimotori oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan, Wahidin Sudirohusodo. Dan di situ adalah momen suatu bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, kebangkitan nasional tahun 1908 yang kemudian 20 tahun selanjutnya ada suatu momen penting juga yang dimulai dari gerakan Budi Utomo ini, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan setelah itu betul-betul ada anak muda yang berpidato untuk memikirkan apa sih yang menjadi dasar negara bagi Indonesia. Dia adalah Soekarno pada 6 Juni 1945 berpidato bagi cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berdaulat, dan tentu saja harus ada dasar negara. Nah, saat itu Soekarno berpidato tentang lambang negara, dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, itu nama yang begitu luar biasa kan? Tri Budi Utomo. Nama adalah jiwa, nama adalah soul. Dan itulah yang dibawa seterusnya. Maka kita semua kalau punya anak, jangan kasih nama sembarangan. Dan tentu saja kita semua selalu ngasih nama anak dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sesuai dengan harapan orang tua, bahwa kelak si penyandang nama ini sesuai dengan namanya. Dan seperti yang disematkan pada nama baptis beliau, yaitu Agustinus, itu diambil dari Santo Agustinus, seorang filsuf yang sangat terkenal dan pemrakarsa banyak sekali doktrin-doktrin kekristenan. Dan juga beliau sangat terinspirasi pada sebuah tulisan, sebuah novel mengenai dengan latar belakang kehidupan Santo Agustinus yang ditulis oleh Justin Gardner, yaitu Vita Brevis. Apa artinya Vita Brevis? Vita Brevis itu artinya hidup yang singkat. Nah, kebetulan juga novel Vita Brevis mengenai kehidupan Santo Agustinus ini juga menjadi bahasan dalam disertasi saya ketika saya mengambil S3. Dan di sini apa yang diajarkan oleh Santo Agustinus itu banyak sekali memberikan inspirasi pada pelayanan keimamatan dari Bapak Uskup. Dan ini adalah moto, bagaimana menjadi imam yang baik, kuncinya adalah bertekun dalam panggilan. Kesetiaan itu adalah yang utama. Dan itulah yang kemudian selalu dicerminkan pada kehidupan beliau dalam melayani. Siapapun yang kita pernah mengenal Romo Didik pasti mengenal beliau adalah seorang yang sangat rendah hati, nyemanak, sangat friendly sekali, ya. Dan itu juga merupakan suatu semangat dari Konsili Vatikan II yang menuntut setiap orang beriman untuk menghidupi
imannya itu dalam budaya lokal. Jadi kita bisa beragama apa saja, tapi kita semua itu harus immerse kepada budaya lokal. Nah, disinilah tercipta ruang yang memungkinkan setiap orang Katolik dan semua agama tentu saja untuk menghayati imannya dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Dan ini juga menjadi moto dari Romo Albertus Sugiarpranata yang sangat terkenal itu. Menjadi 100% Katolik dan menjadi 100% Indonesia. Saya harap Anda semua nanti menyematkan sebuah film yang sangat menarik mengenai kehidupan dari Romo Sugia, ini juga sangat menarik. Judulnya juga Sugia. Dan ternyata ini juga menginspirasi Bapak Uskup dalam pelayanannya. Nah, ini juga yang menarik. Dan ini kalau saya berpendapat, ini pendapat saya pribadi. Mengapa Paus Francis memilih Romo Didi untuk menjadi Bapak Uskup untuk Keuskupan Agung di Surabaya? Walaupun kita tahu ada banyak sekali senior-senior yang lebih dari Romo Didi kan? Tapi tampaknya ini menjadi salah satu pertimbangan dari Bapak Suci Francis bahwa memang Romo Didi adalah seorang Romo yang pertama membuat pastoran difabel pertama di Indonesia. Dan ini juga tentu mendapat perhatian khusus dari Bapak Suci Francis untuk mempertimbangkan beliau untuk menggantikan Bapak Uskup Sutikno yang telah meninggal. Jadi inilah suatu keunikan. Beliau mendirikan pastoran difabel, jadi orang-orang yang bisu tuli dimungkinkan untuk menjadi imam yang dapat melayani sesama kaum-kaum yang memiliki handicap-handicap, ya. Nah, jadi di sini pastoran difabel adalah bagian dari Keuskupan Surabaya yang menjadi yang pertama di Indonesia. Diharapkan nanti keuskupan yang lainnya mengikuti, yang bertugas membina iman dan karakter Kristiani untuk umat difabel. Tujuannya adalah untuk mewujudkan gereja yang ramah untuk kaum difabel, menyediakan bahan pengajaran, pembinaan, dan pendampingan bagi umat difabel, penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pastoran difabel. Nah, tahun lalu beliau mengundang seorang imam, seorang romo yang pertama di dunia, yang beliau ini adalah seorang imam yang bisu tuli, yang kalau melayani juga dengan isyarat. Dan dalam undangan dari Romo Didi ke Surabaya ini, beliau juga memimpin misa dalam bahasa isyarat. Nah, ini menarik sekali, menjadi poin yang sangat penting dalam pemilihan beliau, saya rasa, untuk menjadi Bapak Uskup di Surabaya. Nah, di sini kalau Anda nanti bisa mengikuti, ada Instagramnya, Pastoran Difabel Keuskupan Surabaya. Dan ini sesuai dengan semangat dari Bapak Suci Fransiskus, bahwa pengalaman-pengalaman hidup dalam keterbatasan yang dialami oleh para penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Semua umat manusia menurutnya memiliki kontribusinya masing-masing di dalam kehidupannya di dunia. Jadi di sini ada kesempatan bagi kaum difabel untuk dapat melayani juga sebagai imam dalam gereja-gereja Katolik. Nah, Romo Didi, Bapak Uskup itu suka seni. Beliau seorang pelukis, beliau seorang fotografer, beliau seorang penyair. Nah, menarik, di dalam Alkitab dituliskan bahwa orang yang diurapi Roh Kudus pertama kali itu bukan pengkhotbah, bukan yang bernubuat, tetapi seorang seniman. Namanya adalah Betsaleel. Ya. Ada di Keluaran 31 ayat 3. Telah kupenuhi dia. Siapa dia ini? Dia
adalah Betsaleel dengan Roh Kudus, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi, sebagaimana Alkitab memberikan urapan kepada para seniman, dan itu juga bukan ditulis sekali, tetapi ditulis 2 kali. Yang pertama di Keluaran pasal 31, yang kedua di Keluaran pasal 35, diulangi kembali bahwa Betsaleel, sang seniman, pelukis, pemahat, desainer, seorang arsitek, dia adalah orang yang pertama ditulis di Alkitab yang dipenuhi dengan Roh Allah. Keluaran 35 ayat 30, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, beliau juga dikenal sangat ramah dalam berbagai komunitas lintas agama. Di sini beliau berfoto dengan Mbak Alia Wahid dan anggota Gus Durian, dan ini adalah foto saya yang sangat lama sekali. Ini Romo Juicy ada nggak di sini? Ini kita lihat ada Pak Rianto, ada almarhum saudara kita Michael, Romo Didi dengan jaringan Gus Durian, Pemuda Ansor dan NU di sini, ya. Beliau sangat terkenal sekali, dekat sekali dengan agama apapun, ya. Dan di sini adalah testimoni dari sahabat saya, Aan Ansori, dari jaringan Gus Durian. Beliau juga adalah koordinator jaringan Islam anti diskriminasi Jihad Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa Vatikan telah memilih orang yang tepat, ya, karena Romo Didik begitu aktif dan sangat dikenal oleh banyak orang, ya, termasuk aktivis 98, kalangan NU, Ansor, Gus Durian, siapapun sangat ramah. Beliau sangat ramah dengan kita semua, ya. Relasiku dengan Modi, ya, Romo Didik dulu itu sebutnya Modi gitu. Ya. Kemudian teman-teman Gus Durian itu berkelakar, ojo mbok celuk Modik maneh. Saiki wis dadi uskup, panggilnya harus Bapak Uskup, walaupun beliau juga nggak akan keberatan untuk terus untuk dipanggil Modik. Dan di sini Gus Aan mengatakan relasiku dengan Modi tetap terjaga baik hingga saat ini, sangat mungkin disebabkan oleh kesamaan dan cara pandang memahami agama yang berkaitan dengan pembelaan terhadap kelompok-kelompok tertindas. Dan beliau bersama-sama aktif untuk memerangi semua ini. Dan sahabat kita mengatakan selamat melayani Monsinyur Didik, tetaplah otentik menjadi Romo Didik, Modik, dan bersama-sama dengan kami. Ya, dan demikianlah proses beliau yang begitu panjang, ya. 30 tahun sebagai imam. Kemudian akhirnya menjadi uskup Surabaya dan telah ditapiskan pada tanggal 22 Januari 2025. Dan inilah ranah dari kepemimpinan beliau Keuskupan Surabaya yang membawai 48 paroki di Keuskupan Surabaya, dari Surabaya, Mojokerto, Nganjuk, bahkan sampai ke Blora, ya. Dan di Jawa Timur ini ada 2 keuskupan, Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Malang. Dan Keuskupan Surabaya ini 46 secara resmi. Sebenarnya totalnya itu 48 dan membawahi sekitar 160.000 umat Katolik di Keuskupan Surabaya. Dan moto beliau, mencintai seperti Kristus telah mencintai, menjadi ukuran bagi kita semua untuk mencintai. Karena ukuran mencintai adalah mencintai tanpa ukuran. Ini adalah yang diucapkan oleh
Santo Agustinus yang diambil namanya sebagai nama baptis dari Bapak Uskup yang kita cintai ini. Dan sebagai epilog penutup, ini menarik sekali dan cocok sekali menjadi sebagai suatu penutup buku biografi yang dimana beliau mengatakan sungguh cinta, iman, harapan adalah segitiga sama sisi, triniter, yang menjadikan tapak langkah hidup yang tidak sia-sia, mantap menghadap masa lalu, tidak lagi menjadi tapak-tapak luka yang berat, masa depan tak lagi nampak sebagai jurang berkabut, menghamparkan kebisuan, setiap keterlanjuran masa lalu menjadi rangkaian rahmat, hidup menjadi rentang rangkaian mutiara yang sangat berharga dan bersabda di pergelangan tangan Sang Engkau. Hidup menjadi bertumbuh kekar dan berakar pada realitas fanaku sehingga terus-menerus tanpa putus bergema dari ruang batin keabadian. Nah, dan inilah yang menjadi moto beliau untuk terus menghidupi pelayanan keimamanannya dengan cinta, iman, harapan yang menjadi segitiga sama sisi dalam semangat pelayanan beliau. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa beliau sudah melayani selama 37 tahun, tapi tampaknya 7 tahun terakhir ini bagi beliau itu belum tuntas, belum begitu sempurna untuk melaksanakannya sebagai imam dan beliau bertekad untuk memberikan lebih lagi dan lebih lagi seperti juga apa yang diajarkan oleh Santo Agustinus. Kami mendaki tanjakan-tanjakan di dalam hati kami dan kami menyanyikan kidung ziarah. Kita akan pergi ke rumah Tuhan hingga kami tidak mau apa-apa lagi selain tinggal di sana untuk selama-lamanya. Demikianlah kita kalau menjadi umat Tuhan yang pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan adalah gembala kita pasti tidak mau apa-apa lagi. Karena Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Kita banyak sekali keinginan-keinginan yang bukan kebutuhan, tapi Tuhanlah yang tahu kebutuhan kita. Dan demikianlah ini semua menjadi pengajaran bagi kita semua, semangat beliau yang mencintai menjadi semangat kita juga untuk mencintai sesama kita. Dan apa yang saya paparkan tadi adalah suatu biografi yang ditulis oleh seorang penulis yang luar biasa, namanya Bernarda Rurit, yang banyak sekali menulis biografi orang terkenal, diantaranya adalah Romo Glinka, ya, tulisan juga dari Bernarda Rurit. Demikianlah sudah saya memberikan paparan dari kehidupan yang luar biasa sejak masa kecil, pelayanan hingga terpilih menjadi uskup di Keuskupan Agung Surabaya, Romo Agustinus Tribudi Utomo dengan motonya yang luar biasa yaitu Deligere Sicut Christus Delexit, mencintai seperti Kristus mencintai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Romo Jusi, untuk kita dapat berdiskusi bersama untuk sharing, ya. Kita juga rasan-rasan yang baik mengenai kiprah-kiprah beliau. Silakan, Romo Jusi. Terima kasih. Luar biasa Monsinyur Didi ini dan juga luar biasa Bunda Rita. Banyak terima kasih untuk semua pemaparan yang telah disampaikan kepada kita semua. Kita juga akan dengarkan sharing dari teman-teman kita yang memang juga pada open house Ramatama 23 Januari yang lalu, semua dari kelompok-kelompok agama dan kepercayaan kita juga turut hadir. Yang pertama, kami minta Ibu Arinita Sandria dari Hindu. Dan pada saat open house juga, teman-teman juga dari Hindu hadir di acara tersebut. Silakan, Bu Arinita Sandria.
Selamat malam, salam semua saudara. Udah kedengaran belum? Sudah terdengar ya Pak ya suara saya Romo? Terdengar, Halo? terdengar Ibu. Geng, terima kasih. Ini luar biasa. Saya sampai terpesona dan sebagainya. Pemaparannya dari Bunda Rita sangat luar biasa. Kemudian juga biografi Romo Didinya juga sangat luar biasa. Kebetulan saya ini kan termasuk baru di Jawa Timur gitu ya, dan saya baru satu kali ketemu Romo Didi, waktu itu masih di Romo ya, acara apa gitu kan ya, saya lupa gitu ya. Itu luar biasa. Biografinya apa namanya, dipanggil untuk mencintai. Dan tadi saya mengikuti ya penjelasan dari uraian dari Bunda Rita yang luar biasa. Ini saya jadi teringat lagu rohani yang saya sangat suka gitu ya. Apa namanya, hidup ini adalah kesempatan kalau nggak salah ya, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan gitu. Nah sepertinya Romo Didit ini saat ini gitu ya, bukan saat ini ya, hidupnya memang betul-betul untuk melayani Tuhan gitu kan. Apa ininya ya, apa namanya, baiknya ya, betul-betul Tuhan jadikan buku, apa namanya, Tuhan pakai buku di saat aku masih kuat, seperti itu kalau nggak salah ya. Jika saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat gitu. Jadi sepertinya kehidupan Romo Didit ini betul-betul sudah menjadi berkat gitu, bagi dirinya, bagi seluruh umat gitu ya, terutama umat Katolik seperti itu ya. Kemudian agama, saya rasa semua agama apapun itu pasti dasarnya adalah cinta kasih seperti itu ya. Demikian juga dalam agama Hindu juga seperti itu gitu ya, bahwa cinta kasih adalah yang utama. Karena umat Hindu misalnya pada saat berdoa juga seringkali mengucapkan Loka Samasta Sukhino Bhavantu gitu kan. Semoga semua makhluk hidup dengan sehat, damai dan bahagia seperti itu gitu kan. Nah, inilah doa yang merupakan cerminan bahwa kita mencintai ya sesama manusia. Kemudian dalam Hindu objek cinta kasih adalah semua ciptaan Sang Hyang Widi-Wasa. Diharapkan kita semua ini meneladani, ya, meniru alam semesta, karena alam semesta adalah guru. Seperti tadi kan Bunda Rita mengatakan bahwa kita ini dipanggil untuk mengajar, ya, bahwa semua orang ini adalah guru, ya. Profesi apapun adalah guru, bukan hanya dosen, ya, tapi semua adalah guru, ya. Jangankan profesi orang yang mungkin saya punya dulu orang yang bantu saya, bibi saya itu pemulung, itu guru saya yang sangat luar biasa. Ya, guru kehidupan yang sangat luar biasa dari seorang pemulung gitu. Karena apa? Karena dia betul-betul orang yang sangat tulus dalam menjalani hidupnya. Tidak pernah dia ngeluh atau apapun gitu dengan segala kesulitan yang dihadapi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dalam Hindu cinta kasih ya digolongkan dengan tingkatannya, ada Eka Pramana, ada Dwi Pramana dan sebagainya. Kemudian agama Hindu mengajarkan cinta kasih kepada semua makhluk ya melalui catur paramita, yaitu 4 sikap yang utama ya. Yang pertama maitri, ya bersahabat dengan semua makhluk ya. Jadi bukan hanya manusia, semua makhluk. Kemudian welas asih, mengasihi makhluk. Ya, kemudian ketiga mudita, memperlihatkan wajah yang riang gembira. Karena tadi ya kan kebaikan itu akan menular, jangan kebencian akan menular. Kita menunjukkan wajah gembira pasti akan menular kepada orang lain. Kita menunjukkan wajah kesal, itu akan juga menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu alangkah baiknya jika kita menampilkan ya wajah yang riang gembira gitu ya, walaupun kata orang gitu ya wajah tersenyum hati menangis, ya nggak apa-apa lah ya gitu ya. Kemudian juga kasih sayang dalam agama Hindu
terdapat dalam Bhagavad Gita Adhyaya 12 Loka 13 ya. Dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat, cinta kasih, bebas dari keakuan dan ketangguhan, sama dalam suka duka dan pemberi maaf, gitu kan. Oleh karena itu, ya, sloka tersebut menjelaskan bahwa umat Hindu ya itu harus menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan ya. Kemudian juga dalam dalam agama Hindu cinta kasih juga tercermin dalam konsep Tatwamasi ya, ajaran Tatwamasi ya, secara harafiah ya, saya adalah kamu adalah dia adalah Tuhan. Jadi semua orang dalam dirinya ada Tuhan dalam dirinya gitu. Jadi kalau kita sampai menyakiti orang lain, bukan hanya menyakiti diri kita sendiri, ya sejatinya kita ya menyakiti Tuhan, istilahnya seperti itu ya. Kemudian juga cinta kasih juga dalam agama Hindu tercermin dalam ajaran Vasudeva Kutumbakam. Ya, kita semua adalah bersaudara. Ya, kalau kita semua adalah bersaudara, tentu kita akan mencintai semua saudara kita, seperti itu ya. Kemudian tadi penjelasan Bunda Rita itu luar biasa ya, bahwa Romo Didi ya itu nama tasbihannya ya adalah Agustinus gitu kan ya, santo yang sangat luar biasa. Kalau saya secara pribadi saya sangat menyukai ya, ngefans istilahnya ya dengan Santo Fransiskus dari Assisi gitu ya. Doa dari Santo Fransiskus dari Assisi yang sangat saya suka itu adalah jadikan aku pendamaimu ya, jadikan aku pendamaimu jika terjadi kebencian ya, jadikan aku pembawa cinta kasih ya, jika terjadi kebencian kalau nggak salah seperti itu ya, gitu, seperti itu ya. Ajaran-ajaran dalam Katolik gitu, dalam semua agama itu memang pasti luar biasa indahnya, seperti itu ya. Kemudian menarik sekali betul ya biografi dari Romo Didi tadi yang saya dengar dari uraian Bunda Rita ya, bahwa mengutip dari mengutip dari pidatonya Bung Karno ya. Apa tadi ya? Saya catat itu yang itu kan saya suka lupa gitu kan. Bunda? Vive ya? Ya, hidup dalam hidup dalam hidup dalam penuh bahaya ya. Bahaya. Hidup dalam penuh bahaya gitu kan. Nah, memang hidup betul-betul penuh bahaya. Mungkin dari zaman dulu sampai sekarang pun hidup itu betul-betul penuh bahaya. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Kalau dalam Hindu ini kan zaman itu dibagi 4. Ya, zaman terakhir ini adalah zaman Kali Yuga. Dan ini memang zaman yang luar biasa. Ya, mungkin nanti kapan-kapan mungkin ya bisa sharing dengan Bunda Rita yang ilmunya sangat luar biasa. Satu hal ya yang sering kali jadi pertanyaan saya dan belum dapat jawaban yang memuaskan istilahnya ya. Apakah nanti di akhir zaman jika di Katolik, di Kristen, umat Kristiani meyakini bahwa Yesus ya akan turun kembali ya. Betul ya Bunda Rita ya. Yesus akan turun kembali ya. Kalau dalam Islam misalnya Isa ya akan datang menyelamatkan manusia dari Dajjal ya. Kalau dalam Kristen Kristus turun ya untuk melawan antikris ya. Sedangkan dalam Hindu misalnya di akhir nanti ya, di akhir Kali Yuga nanti Wisnu sebagai avatar ya Dharma akan melawan Adharma. Ya mungkin sebenarnya orangnya itu aja ya Kristus ya avatar ya Isa ya dia aja sebenarnya gitu kan. Karena dalam Hindu kita mengenal konsep Ekam Satripat Bahuda Vadanti. Orang bijak menyebut dengan banyak nama, tapi kebenaran adalah satu. Ya, Tuhan atau kebenaran adalah satu. Ya, sesuai dengan sila pertama dari Pancasila kita, Pancasila, bahwa
ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu Esa, ya, satu, ya, tidak ada yang lain, Maha Esa, seperti itu, ya. Dan saya menafsirkannya bahwa Tuhan yang satu dengan agama yang banyak, ya, bukan Tuhan yang banyak dengan agama yang banyak, seperti itu. Kemudian juga tadi ya, pengorbanan selibat dari Romo Agustinus ini juga luar biasa, ya, karena saya ingat ya, betul ya, teman saya kebetulan adiknya juga jadi pastor gitu kan ya. Pada saat adiknya dulu mau masuk veteran pertama kali, dia juga stres gitu, apalagi di orang Batak gitu kan ya, karena waduh gitu kan, anak Batak satu-satunya, ya mungkin seperti dalam agama orang Bali misalnya, ya, anak laki-laki itu punya kedudukan yang luar biasa, puruse, ya. Dalam orang Batak juga kan seperti itu, patrilineal gitu, penerus garis keturunan, ya. Sedangkan ini anak laki-lakinya memilih jalan selibat, ya. Demikian juga dengan Romo Agustinus, ya. Ya, salah aja saya namanya, gitu, ya. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian tadi ya, karena di jam Kali Yuga ini tadi ya, bahwa hidup itu betul-betul penuh bahaya, di mana-mana kebencian. Kalau kita baca sekarang di media sosial juga kadang-kadang bingung juga ya, orang saling menghujat di media sosial seperti itu betul-betul tanda-tanda zaman Kali Yuga, ya. Namun kita harus berusaha ya untuk menciptakan kedamaian atau santi ya dalam hidup kita, ya. Karena jika manusia telah kehilangan cinta kasih, ya, maka yang ada hanyalah dendam, ya. Kemudian oleh karena itu kita harus menyinari hati kita, jiwa kita, ya, dengan cinta kasih, ya. Sebagaimana yang ada dalam Athara Waweida disebutkan bahwa kebencian itu ibarat api yang membakar dirinya sendiri, ya, seperti kebakaran hutan belantara. Kebencian itu ya harus dipadamkan dengan air cinta kasih, ya. Hanya betul-betul hanya cinta kasihlah yang akan membawa kedamaian bagi semua umat manusia. Ya, semoga kita semua ya di EMP ini betul-betul dapat menyebarkan cinta kasih, ya, sehingga betul-betul sila ketiganya, ya, persatuan Indonesia itu betul-betul dapat terwujud seperti itu. Mungkin kemudian juga tadi kan dikatakan bahwa budaya lokal, ya, bahwa harus menghayati, seorang imam itu harus menghayati budaya lokalnya, yaitu betul-betul seperti ucapan Soekarno gitu kan ya, jika orang Indonesia itu dia adalah Hindu, jangan jadi orang India, jika dia jadi Islam, jangan jadi Arab gitu kan, kemudian jika dia jadi Kristen, jangan jadi Yahudi, ya. Betul-betul kita harus mengedepankan local wisdom, ya, kearifan lokal, ya, dan budaya lokal Indonesia yang sangat luar biasa seperti itu, ya. Kemudian juga luar biasa ya bahwa keuskupan di Surabaya ini memiliki keuskupan difabel, ya, membuat pastoran difabel, ya. Ini betul-betul satu terobosan yang luar biasa. Semoga misalnya di Hindu, ya, kita bisa belajar ya bahwa kita mungkin juga harus memiliki, ya, tokoh-tokoh rohani yang difabel. Ini luar biasa. Saya di Bandung gitu ya, suster-suster itu ya banyak sekali yang belajar di dokter spesialis saraf anak, ya. Itu mereka belajar untuk terapi, ya, memberikan terapi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ini luar biasa saya lihat seperti itu, ya. Kemudian ya, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi Bunda Rita sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa, ya. Terima kasih, ya, telah memberi kesempatan, ya, kepada saya dari mewakili umat Hindu, ya, untuk memberikan tanggapan, ya, dari apa yang telah disampaikan oleh Bunda Rita. Ya, saya akhiri, ya, dalam Hindu dengan Paramasanti,
Om Santi 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 yang artinya adalah damai damai damai, ya, damai di hati, damai di bumi, seperti itu ya. Salam semua saudara, terima kasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku Biasa. selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, Betul, Ibu Arinita. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya beralih ke Pak Santo Solim, WT Konten dari Konghucu, dan juga kita terima kasih pada saat open house kita Ya, juga menghadirkan barongsai dari Kelenteng Bumbio Kapasan. oh ya, Kepada Pak Santo Solim kami persilakan. ya, terima kasih Romo atas waktunya, Sian Yewita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita tongtian lagi ya, salam kebajikan, salam rahayu, salam semua saudara. Ya, tadi saya menyimak pemaparan dari Ibu Rita yang sangat mendalam. Terus dari apa yang dipaparkan tadi, saya menangkap ya beberapa kata kunci gitu ya. Yang pertama itu mungkin di situ ada mencintai seperti Kristus telah mencintai. Itu tadi moto pentasbihan gitu ya dari Romo Agustinus Tribudi Utomo tadi. Nah itu mencintai di sini saya jadi ingat tuh mencintai itu mungkin levelnya mencintai yang tinggi. Apalagi orang besar seperti Romo eh, Agustinus Tribudi ini, kalau di dalam agama Konghucu itu orang itu harus belajar ya, punya orang pintar sama orang bijak itu diteladani, entah itu agamanya apa ya. Yang penting kalau kita bisa belajar kebijaksanaan dari beliau, eh, kita akan belajar gitu ya. Nah kembali ke kata mencintai tadi, kalau mungkin kita lihat dari mencintai dari sisi yang sempit, kalau mungkin ada tokoh atau ahli psikolog yang bernama Steinberg itu mencintai itu ada 3 ciri ya, passion, komitmen, intimasi. Tapi itu kan mencintai dalam arti yang sempit, mencintai I love you gitu, ya, mencintai satu orang, mencintai yang lain. Tapi yang mencintai ini tentu kata-kata mencintai ini tentu levelnya sangat tinggi, bukan sembarang mencintai ya. Cintai di sini kalau dalam konsep agama Konghucu boleh saya sama-samakan itu ada bahasa Mandarinnya Ren, Ren itu cinta kasih. Kalau tulisan Mandarin itu kan eh, terdiri dari kayak piktograf gitu ya. Piktograf itu sebenarnya gabungan dari beberapa piktograf. Kayak ada beberapa coretan itu sebenarnya bisa gabungan dari 2 kata. Nah, kata ren atau diartikan cinta kasih itu dari 2 kata, manusia dan angka 2. Jadi 2 orang yang saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling me, menjalin ya keharmonisan gitu ya, menjalin itu silaturahmi ya dengan baik, empati
ada belas kasihan, ada perhatian dan sebagainya itu rem. Nah itu yang kata kunci yang pertama. Jadi ini sih boleh diterjemahkan juga sebagai kemanusiaan, ya, humanity itu. Jadi cinta kasih itu sama dengan ya kemanusiaan. Itu cinta kasih yang besar itu tadi. Yang tentu diajarin oleh orang-orang besar juga. Terus yang kedua, saya tadi eh, sempat menangkap ada tema khotbah misa, kematian, terus ada perkawinan. Nah ini kalau boleh saya rangkai dengan mengedepankan keluarga. Semua ngumpul gitu ya, semua ngumpul walaupun eh, apa dengan kesederhanaan yang penting ngumpul gitu. Keluarga itu hal yang penting. Terus eh, keluarganya walaupun keluarganya senior-seniornya ada yang sudah tidak ada meninggal ya, tapi tetap disembayangin ya tetap walaupun sudah di alam lain tapi tetap hubungan itu tetap dijaga gitu. Itu kematian itu sendiri tapi tetap dijaga hubungannya dengan walaupun sudah mati leluhurnya sudah meninggal tapi hubungannya tetap dijaga dan keluarga itu tetap ada dengan berbagai macam cara tata ibadah yang itu tentunya hubungannya dengan dunia spiritual itu sendiri yang ya kalau mungkin saya jelaskan di sini nanti panjang lebar tapi paling tidak tata ibadah yang ada dalam agama Konghucu terus ada konsep keluarga ada spiritual afterlife itu semua itu relate berhubungan gitu. Nah ini selaras dengan tema yang tadi dipilih oleh Romo Budi tadi kok mirip gitu. Terus ada yang kata kunci yang saya sempat ambil yang ketiga itu yang saya tertarik dia ada harus menurunkan keilmuan. Jadi sama itu seperti dalam ajaran agama Konghucu bahwa semua orang itu harus membina diri dengan belajar ya. Orang itu harus belajar terus untuk jadi bijaksana. Tidak ada cara lain untuk jadi bijak kecuali belajar. Ya. Bertakwa kepada Tuhan itu juga belajar. Terus salah satu caranya belajar itu ya mengajar. Kalau kita mengajar itu sama dengan kita belajar terus. Gitu. Jadi saya di sini sebagai kebetulan profesinya mengajar, jadi itu merupakan dorongan dari penguatan dari agamanya Konghucu tadi. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sharingkan ya. Terima kasih untuk waktunya. Salam semua saudara. Kamsia, Ko Santo Solim Sancai. Ya, terima kasih sama-sama Romo. Baik, berikutnya kami ke Buddha Bante Teja dan juga pada saat open house yang lalu semua kelompok Buddha kita undang dan mereka semua hadir. Silakan Bante Teja, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Baik, Romo Yusi, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga Ibu Rita yang telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Saya mengambil sebuah syair di dalam Dhammapada yang mungkin mencerminkan dari kehidupan Romo Agustinus yang berbunyi dalam bahasa Palinya, Yasa papangkatang kamang usalena pitiyati so imang lokang pabaseti abamuto wacandima. Seseorang yang meninggalkan perbuatan jahat
dan menggantikannya dengan perbuatan baik, maka ia akan menerangi seluruh dunia seperti bulan yang tidak lagi tertutup oleh awan. Hampir semua orang di dunia ini tidak dapat melihat kebenaran. Hanya sedikit yang dapat melihat kebenaran sejati. Seperti juga hanya sedikit burung yang lolos dari perangkap. Demikian pula hanya sedikit yang dapat mencapai alam kebahagiaan. Sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, kita adalah salah satu debu kehidupan yang terlahir di alam manusia. Dikatakan debu kehidupan, memang jumlah makhluk di alam semesta ini tak terhitung. Dari makhluk yang tampak sampai yang tidak tampak, yang kuat sampai yang lemah, yang besar sampai yang kecil, yang berkaki sampai yang tidak berkaki. Makhluk-makhluk itu sangat banyak sekali. Tapi kita terlahir sebagai manusia. Dan berbahagialah di mana kita punya kesempatan, punya kondisi yang baik, terlahir sebagai manusia dan mengenal ajaran-ajaran yang benar. Bukan kebenaran, bukan pembenaran, tapi kebenaran. Kebenaran yang sifatnya universal. Sehingga di mana apabila kita semuanya berpedoman pada nilai-nilai kebenaran universal, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, yang menjadi harapan bagi kita semuanya pasti akan terwujud dari upaya-upaya orang-orang yang memang damai. Tapi bagi orang-orang yang belum damai, yang kemudian mengupayakan supaya dunia ini damai, maka orang-orang yang belum damai ini sebenarnya malah tidak bisa mewujudkan kedamaian. Jadi kedamaian dunia ini harus dimulai, diawali dari kedamaian di dalam diri masing-masing. Maka kalau kita belajar ajaran agama, sebelum kita mengajar kepada orang lain, tentu yang pertama kali kita ajar adalah diri kita sendiri. Ini tersirat di dalam sebuah syair di dalam Dhammapada yang pernah dikatakan oleh Buddha bahwa kata-kata seindah apapun yang kita ungkapkan, yang kita sampaikan, tidak akan menjadi indah apabila kita sendiri belum melaksanakannya. Tetapi kata-kata itu akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Nah, kalau tadi sempat disinggung bahwa kita semuanya telah mengalami kelahiran, dan setelah kita mengalami kelahiran ini kita semuanya adalah objek dari kematian, yang mana semuanya berujung pada kematian. Kenapa bisa mengalami kematian? Ya karena ada kelahiran. Kalau tidak ada kelahiran maka tidak ada kematian. Karena kita sudah dilahirkan maka cepat atau lambat kematian bisa terjadi pada diri kita. Nah, tubuh ini begitu rapuh, maka sebelum semakin rapuh daripada kondisi sekarang karena penuaan, karena kesakitan yang berujung pada kematian, ini akan diderita oleh tubuh jasmani ini. Maka selagi kita masih kuat, masih sehat, masih mampu, ya semoga kita ini bisa menjadi berkah. Berkah bagi diri sendiri, berkah bagi orang lain, berkah bagi diri sendiri. Ini caranya adalah supaya kita setiap waktu, setiap saat melaksanakan apa yang kita yakini. Jadi ajaran agama itu sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan supaya hidup kita membawa berkah bagi kehidupan orang lain, makhluk lain. Kalau yang tadi siang sempat saya sampaikan ke beberapa orang di sini, kebajikan itu adalah nama lain dari kebahagiaan. Dari dimanapun ada kebajikan kita lakukan, maka di situ ada kebahagiaan.
Kalau kita merasakan rasa bahagia, pastilah kebajikan itu telah kita lakukan. Dalam hidup sekarang bahagia, kehidupan yang akan datang juga berbahagia. Nah, semua orang di dalam menjalani kehidupannya ini tentu semuanya pernah di dalam sebuah persimpangan di mana ia harus memilih. Nah, saya dulu awal jadi biku di usia yang masih sangat muda, di usia 20 tahun. Memutuskan untuk menjalani kehidupan biku di pedalaman negara Thailand. Yang dimana mungkin di usia itu masih senang-senangnya orang mencari kesenangan atau masih penasaran dengan rasa yang ada di dunia ini. Tetapi yang harus disadari bahwa kita sewaktu-waktu bisa mengalami kematian, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita dengan senantiasa selalu sadar setiap waktu, setiap saat. Kesadaran yang baik akan membuat siapapun tetap kondisi batinnya baik. Kalau batinnya baik, pikirannya juga baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Nah, ini adalah sebuah cerminan dari kondisi batin yang berkualitas baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kualitas batinnya buruk, pikirannya juga buruk, ucapannya buruk, perilakunya juga buruk. Nah, kalau tadi saya katakan hidup adalah sebuah pilihan, Romo Agustinus ini telah memutuskan setelah menjalani berbagai macam permasalahan kehidupan yang hampir saja merenggut nyawa beliau, beliau akhirnya memutuskan dari sekian banyaknya orang yang ada, beliau memutuskan untuk menjalani hidup selibat, tidak berumah tangga. Walaupun orang sering mengatakan bahwa hidup itu diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Itu keyakinan pada umumnya orang, Tuhan menciptakan berpasang-pasangan. Tapi beberapa kesempatan selalu saya sampaikan, Tuhan tidak menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Kalau berpasang-pasangan, Tuhan menciptakan 100, wanitanya juga 100. Maka nanti lakinya dapat 1, perempuannya 1. Tapi kenyataan yang terjadi, Tuhan menciptakan perempuan lebih banyak. Yang artinya tidak berpasang-pasangan, begitu ya. Jadi bisa 1:4, dibanding 5, dan masih banyak lagi. Nah, begitu beliau telah memutuskan menjalani kehidupan sebagai seorang yang selibat, tidak lagi berumah tangga, tentu urusan beliau juga tidak lagi berhubungan dengan urusan rumah tangga, bagaimana menjalankan kewajiban tanggung jawab sebagai seorang suami pada istri atau sebagai papa pada putra-putrinya. Jadi beliau telah mengabdikan hidupnya kepada kemanusiaan, telah memberikan jiwa raganya, waktu kehidupannya, tak peduli panjang atau pendek nantinya, telah memberikan hidupnya kepada kemanusiaan. Dan tentu semakin tinggi posisi seseorang, semakin punya kesempatan untuk memutuskan arah kebijakan. Jadi harapan saya juga di kepemimpinan Romo Agus nantinya Katolik bisa lebih lagi memberikan manfaat lebih besar bagi kehidupan semua orang, bagi kehidupan semua makhluk, karena menjadi arah kebijakan. Tapi begitu kita mengambil sebuah kebijakan yang keliru, tentu bukan pahala yang besar yang kita peroleh, tapi hal yang buruk yang juga akan kita petik. Nah, maka karena itu kita semakin harus hati-hati di dalam posisi kita yang tinggi. Sikap, pikiran, ucapan, perilaku kita dilihat, ditonton, dicontoh, diteladani, didengarkan oleh banyak orang. Sehingga harapan kita semuanya diawali dari diri kita sendiri. Mari kita semuanya mencontoh dari apa yang diputuskan oleh Romo Agustinus untuk memberikan segenap jiwa raganya kepada kemanusiaan, mengabdikan hidupnya kepada nilai-nilai kebajikan. Semoga Romo Agustinus selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya
tanggung jawab pada dirinya sendiri, pada umat, pada bangsa negara, dan bagi perdamaian dunia. Ini yang sedikit saya sampaikan, dan sebentar lagi memang kami memperingati Hari Magha Puja, hari di mana Buddha dikunjungi 1250 arahat, murid-murid beliau, yang semuanya ditabiskan sendiri oleh beliau. Nah, 1250 arahat ini datang tanpa diundang, datang di sebuah wihara yang dibangun dan dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Dan pada saat itu Buddha menyampaikan Wada Patimokkha, pesan ringkasan singkat dari semua apa yang diajarkan oleh Buddha. Intinya dari ajaran Buddha adalah kesabaran adalah praktek melatih batin yang tinggi. Kebebasan dari semua bentuk penderitaan itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya, dan barang siapapun yang masih melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain, dia bukanlah seorang rohaniawan, bukanlah seorang biarawan, bukanlah seorang pertapa, tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, dan menyucikan batin sendiri. Itu adalah inti ajaran para Buddha. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara, salam Pancasila, dan merdeka. Terima kasih Bante Teja. Bante Teja, saudara kandung Monsinyur Didi, sama-sama selibat. Dan itu hanya berlaku di Buddha dan Katolik. Baik, terima kasih. Berikutnya saya ke penghayat kepercayaan, Romo Otto, khususnya mungkin dengan weton yang tadi disampaikan oleh narasumber. Kepada Romo Otto, saya persilakan. Rahayu. Romo Otto hadir bersama kami. Otto masih ada kalau saya lihat di namanya. Apa ke Kiai Nisam dulu, Mbak Wulan? Oh iya, monggo. Baik, Assalamualaikum Kiai Nisam. Kita ke Muslim dulu yang disampaikan oleh Kiai Nisam, dan juga Kiai Nisam secara pribadi sudah bertemu dan sudah berbincang-bincang dengan Monsinyur Didi sudah beberapa lama yang lalu, dan pada saat beliau masih sebagai Romo. Silakan Kiai Nisam. Terima kasih Romo Yusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tongten. Rahayu, salam semua saudara. Pertama-tama saya sampaikan selamat dan selamat bertugas sebagai selibat atau khalifah atau pelayan Tuhan untuk Romo Didi. Semoga keberkahan, manfaat dan keberkahan pribadi Romo Didi semakin melangit dan membumi. Memutuskan untuk menjadi Abdullah kalau dalam Islam, hamba Allah dalam arti sesungguhnya, merupakan keputusan hidup yang paling berat sekaligus paling tinggi dan butuh konsekuensi yang penuh dengan tantangan. Sebagaimana Bante Teja tadi menyampaikan,
Dalam Islam, seseorang yang sudah memutuskan untuk menjadi salik menuju arif billah, yang dibutuhkan adalah pertama kesabaran, praktek sabar dalam melayani kemanusiaan. Tentulah dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi, namanya manusia. Ya begitu itu. Mereka harus kita hormati, harus kita cintai, kita kasihi yang murni, yang tulus. Dan kita harus memandang mereka sebagai citra Tuhan atau wajah Tuhan. Kita siap melayani sepenuh hati, tulus ikhlas, tanpa pamrih, sebagai wakil Tuhan. Kita doakan semoga Romo Didik dalam menjabat keuskupan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan membawa rahmat bagi seluruh alam, serta memberkati siapa saja yang berhadapan atau yang bersinggungan dengan beliau. Semoga Romo Didik menjadi pahlawan manusia yang berpahala dalam kehidupannya, karena benar-benar telah mengabdikan sepenuhnya, menghambakan seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses selalu untuk Romo Didik. Semoga semakin menasional dan menginternasional. Salam semua saudara. Terima kasih Romo Yusi. Terima kasih Ken Isam. Besok-besok Monsinyur Didi kita hadirkan di Pondok ASW. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami kembali mengundang Romo Otto dari Penghayat Kepercayaan, khususnya mungkin berbincang tentang weton. Rahayu. Monggo Romo Otto. Kalau belum, mungkin saya ke Prof. Nyoman Susantra. Om Swastiastu. Kita juga mau mendengar bagaimana sharing dari Prof. Nyoman Susantra. Silakan Prof. Prof. Nyoman, apa masih bersama-sama kita? Sepertinya Prof. Nyoman tidak lagi di tempat, Pak Jusi. Ya, baik. Kalau begitu, Romoto masih bersama kita atau baik, kalau demikian kita dengarkan closing statement dari Bunda Rita sebelum kita akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Silakan Bunda Rita. Baik, Romo Jusi,
dan rekan-rekan IMP semuanya yang masih berada di sini. Kita sudah mengikuti paparan-paparan dari banyak penanggap-penanggap yang ini memberikan kekayaan hikmat bagi kita semua, yang dimana masing-masing kita itu memiliki kesamaan. Apa kesamaan kita? Kesamaan kita adalah cinta. Jadi seperti apa yang dituliskan dalam buku biografi ini, semangatnya itu cinta, dipanggil untuk mencinta. Jadi di IMP ini kita merayakan perbedaan karena agama kita sama-sama cinta. Begitu closing statement saya. Singkat saja, bahwa kita semua dipanggil untuk mencinta. Romo Jusi. Ya, baik Bunda Rita. Sekali lagi banyak terima kasih untuk kesempatan malam hari ini yang sudah kita dengarkan sangat banyak mengenai Monsinyur Didi. Kedepannya juga Monsinyur Didi akan tetap bersama-sama dengan kita, khususnya bersama tokoh-tokoh agama yang lain. Dari kami akhiri sekali lagi terima kasih Bunda Rita dan para tokoh-tokoh agama yang lain, serta Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Pak Jusi Kwensi yang sudah memandu jalannya jagongan kita pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada narasumber Bunda Rita Wahyu yang sudah menyempatkan waktunya menyampaikan biografi Romo Didi yang sehingga membuat kita semakin mengenal beliau, yang belum tahu jadi kita semakin lebih kenal lagi. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penanggap tokoh rohaniawan IMP yang sudah bergabung dan memberikan ulasan tanggapannya kepada para peserta. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan setia mengikuti jagongan. Sampai jumpa di Senin depan. Semoga dengan terpilihnya Romo Didi ini bisa memberikan keberkahan bagi seluruh umat. Semoga dengan cinta beliau dan kasih yang tak pilih kasih dari beliau juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absensinya. Sampai jumpa Senin depan. Dan salam semua saudara. Salam Terima kasih Ibu Rita. Terima kasih semuanya.